Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para subscriber, para followers, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar, dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Baik teman-teman, kali ini kami hanya ingin meluruskan pemahaman dangkal dari seorang kiai sepuh, ya, yang katanya menyebutkan dirinya sebagai Rois Awam dalam salah satu videonya. Oke. Beliau sendiri yang ngomong, bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Kali ini dalam videonya beliau itu menyampaikan tentang definisi ilmu. Al-hukmul jazim la yakbalu tawayyur. Untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa klaim-klaim dari para pejuang kebenaran di dalam meneliti nasab itu terhadap ulama-ulama sesepuh kita, ulama-ulama pendahulu kita yang kami sudah berbuat yang terindah agar tidak su'ul adab kepada beliau, bahwa pengakuan-pengakuan atau pernyataan-pernyataan dan penghargaan-penghargaan para ulama terdahulu terhadap kaum Ba'alawi, seperti pernyataan Hadratus Syekh Muassis NU yang menyebutkan salah satu kaum Ba'alawi sebagai Sayyid. Beliau juga menyebutkan kepada Imam Al-Ghazali juga sebagai Sayyid. Nah, di sini saya sudah tulis di dalam buku saya Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi, itu adalah penghargaan Sayyid. Kalau memang itu isbat, maka Imam Ghazali pun juga terisbat karena juga disebut Sayyid, kan begitu. Nah, oleh karena itu para teman-teman, para pejuang kebenaran di dalam menjaga nasab suci baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pernyataan dan penghargaan daripada ulama kita yang sebelumnya, itu hanya merupakan husnudzon. Nah, di sini si Rois si Rois ini ya sudah mafhum gitu. Kalau ilmu ulama terdahulu disebut husnudzon, bukan ilmu yang qat'i katanya. Ini kurang ajar, astagfirullahaladzim. Usianya sudah sepuh kok masih bilang kurang ajar. Ya karena beliau tidak memahami nas-nas, dalil-dalil yang disampaikan. Dan beliau juga kurang paham bagaimana cara berdalil. Dan pemahamannya, jangkauan pemahamannya itu sangat jelek. Oleh karena itu, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani pernah podcast wawancara di, kalau nggak salah, di channel YouTube, di channel TV Imarat itu Abu Dhabi kalau nggak salah itu ya. Itu ada videonya. Jadi al-musibah katanya, musibah yang merupakan musibah besar di kalangan kita yang terjadi ialah su'il idrog fi fahmin nusus. Jeleknya, jangkauan yang jelek
di dalam memahami dalil-dalil yang ada. Ini bahaya sekali. Dan ini disebut oleh beliau As-Sayyid sebagai musibah yang besar di kalangan kita. Dan ini sesuai apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar kepada Ziyad bin Hudair. Ketika Sayyidina Umar berkata kepadanya, qala li Umar, artinya Sayyidina Umar berkata kepadaku, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Apakah engkau tahu apa yang akan menghancurkan agama Islam? Apa jawab Ziyad? Qala qultula. Aku berkata, tidak tahu apa yang akan menghancurkan Islam. Kemudian Sayyidina Umar melanjutkan perkataannya, yahdimuhu zallatul alim. Ini yang pertama. Akan menghancurkan terhadap agama ialah zallatul alim. Tergelincirnya orang yang alim. Orang yang disebut kiai atau yang disebut ulama, apalagi disebut rois, tergelincir. Ini akan menghancurkan Islam. Baik. Yang kedua, wajidalul munafikin fil kitab. Dan bantahan-bantahan atau penolakan-penolakan orang-orang munafik terhadap Alkitab, Al-Quran. Ini juga akan menghancurkan Islam. Ya, Al-Quran berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yakun lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Sudah jelas tidak akan pernah ada sekutu di dalam kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Ini dibantah oleh kaum Ba'alawi bahwa leluhur mereka si Faqih Muqaddam itu mengeklaim dan membantah Al-Quran itu bahwa si Faqih Muqaddam itu adalah sekutu Allah di dalam kerajaannya. Nah, ini akan menghancurkan Islam. Dan mengeklaim menerima wahyu dari Allah. Ini juga menentang Al-Quran. Dan ini akan menghancurkan Islam. Dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yaitu fawahish, perbuatan-perbuatan buruk oleh salah satu leluhur mereka yang bernama Ahmad Al-Habsyi dalam kitab Kunuz Sa'adah, dibantah dan ditolak, malah menganjurkan nyemek-nyemek payudara di jalan. Itu akan menghancurkan Islam. Nah, begitu teman-teman. Terus yang ketiga apa? Hukmul a'immah al-mudillin. Penetapan hukum daripada imam-imam yang sesat. Ini yang akan menghancurkan Islam. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid tadi, al-musibah indana katanya. Musibah besar di kalangan kita ialah su'il idrok. Jangkauan pemahaman yang buruk di dalam memahami setiap nas-nas dan setiap dalil-dalil. Baik teman-teman, ayo biar kita tidak salah paham. Yuk kita dengarkan dan saksikan secara seksama videonya dari si Rois Awam. Selamat menyaksikan. Kalau masih ilmu ulama dulu dianggap itu dunia, maafnya, pengakuan terhadap para habaib dianggap itu husnudzon. Itu ini kan cangkolang ini. Ini mengaku ilmunya para ulama ini ilmu yang dunia, bukan ilmu qat'iyah, bukan ilmu yakiniyah. Suladab ini. Nek bahasa Surabaya kurang ajar ini. Dianggap ilmu tentang pengakuan di kitab-kitab yang ada di dalam ulama-ulama kita, para muassis-muassis kita, dalam kitab-kitab itu dianggap dunia semua, padahal itu ilmu. Al-ilmu nurun fandulu amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu cahaya, nur. Oleh karena nur,
kalau kamu mau ngaji, mencari ilmu, fanduru amman ta'khuduna dinakum, lihat siapa yang kamu mau ngaji padanya, ngaji agamamu. Nur yang non ilmu itu agama itu tadi, nur itu ya agama itu tadi. Jadi kalau kamu ngaji ilmu, bukan ngaji pengalaman, ya, ngaji ilmu, yang mana ilmu itu nur, yang mana ilmu itu agama, lihat siapa yang kamu aji tadi. Kelakuannya si office bener lah. Apa bal kedubal, bal kadal, bal sandal, bal geragal, sing penting keuntal. Harus dulu ulama dulu begitu. Para muassis Nahdlatul Ulama begitu. Gurunya minal habaib, santrinya minal habaib. Ini karena apa? Karena itu menganggap itu agama, nur. Dan itu menghasilkan ilmu. Yang mana ilmu itu secara definisi al-hukmul jazim layak balut taghayyur, keputusan yang mantap yang tidak berubah-ubah. Kalau dunia itu masih berubah-ubah, cuma khusnudzon, dianggapnya khusnudzon. Pengakuan terhadap Mbak Alawi misalnya ya, oleh ulama-ulama kita itu khusnudzon. Waduh, celaka, nah ini celaka ini. Kurang ajar, dianggap khusnudzon. Padahal itu ilmu, dan ilmu dari hal-hal yang yakin. Saya begini ini hanya karena kasihan. Soalnya saya tidak ngomong, tidak komentar, sudah selesai sudah. Tidak akan pernah. Kebenaran akan tetap kuat. Kebenaran tetap. Saya tidak ngomong pun sebetulnya cukup. Tapi bagi orang awam yang mungkin butuh gimana sikapnya para pemimpin. Baik, beliau wajib membaca kitab usul Al-Ihkam fi Usulil Ahkam karya Al-Amidi, halaman 183 juz 4. Baca kiai ini biar jenengan tidak salah paham di dalam memahami tentang dalil-dalil yang pasti, yang qat'i, yang yakin dengan adillah-adillah dhanniyah. Nggih. Di sana di halaman 183 kalau cetakannya sama, itu pasti jenengan akan menemukan ibarah yang jelas. Beliau Al-Amidi menyebutkan al-mas'alatu dhanniyah minal fiqhiyat, masalah-masalah yang berdasarkan dzon ini ya, dari masalah-masalah fikih, minal fiqhiyat, katanya nggih, imma ayyakuna nassun aw la yakun. Imma ya, terkadang itu berdasarkan dalil, ada dalilnya, atau tidak ada, itu al-dhanniyah. Baik. Fa illam yakun fiha nassun faqad ikhtalafu fiha. Kalau memang tidak ada nas di dalam ad-dhanniyat minal fiqhiyat, maka faqad ikhtalafu. Niscaya para imam akan berbeda pendapat. Nah, baik, kalau begitu jenengan juga harus kembali ke kitab-kitab usul seperti Al-Mustasfa karangan Imam Ghazali dan Jam'ul Jawabi. Di situ pembagian dalil itu, dalil asy-syar'i itu ada dua. Al-adillah al-qat'iyyah wal adillah al-dhanniyah. Ada dalil-dalil yang pasti dan ada juga dalil-dalil yang dhanni. Nah, sebagian besar persoalan ijtihadi itu masuk kepada dhanni. Oleh karena itu berbeda pendapat di antara para ulama. Nah, adapun yang pasti itu yang qat'iyud dilala wa qat'iyus sanad wa qat'iyud dilala wa qat'iyus sanad wa qat'iyus subut. Itu tiga. Yang qat'i itu dasarnya pasti sanadnya, pasti hujjahnya,
pasti penetapannya. Apa itu yang seperti itu? Ialah hukum-hukum yang pasti yang diambil dari dalil-dalil qat'i seperti Al-Quran yang jelas, yang muhkam, yang bayyin, dan hadis-hadis mutawatir yang jelas. Kemudian dikunci dengan kesepakatan ijma para ulama. Itu baru disebut dengan qat'i, yang yakini, yang pasti. Selain dari itu ijtihadi. Yang ijtihadi itu dasarnya dhanni. Maka para ulama akan menetapkan sesuai dengan ijtihadnya, sesuai yang diyakini oleh dhannya. Jadi kalau jenengan sekarang menyalahkan kami dan para pejuang kebenaran di dalam menjaga nasab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu su'ul adab atau cangkolang bahasa Maduranya itu tidak beradab, itu karena jenengan tidak tahu pembagian-pembagian dalil. Astaghfirullahaladzim. Adapun pernyataan yang jenengan sampaikan al-ilmu nurun, itu adalah pernyataan Muhammad bin Sirin, Imam Muhammad bin Sirin. Fanzuru amman ta'khudunahu. Memang iya, ilmu itu adalah nur, cahaya. Oleh karena itu berhati-hatilah. Kalian ngambil dari mana ilmu itu? Jadi kalau kalian ngambil dari orang yang pemahamannya itu jelek, jangkauan ilmunya itu pendek, maka ini berbahaya. Ini berbahaya, nanti akan menjerumuskan umat terhadap asobiyah, fanatik buta, taklid buta yang sudah diharamkan oleh para a'immah. Dan itu adalah sunnah-sunnah jahiliyah yang juga sudah diharamkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, beliau ini mengklaim bahwa ilmu para ulama dan mengajar para ulama terdahulu, berguru kepada Ba'alawi, murid dari Ba'alawi, itu semua itu diklaim adalah adillah qat'iyah. Ini jelas salah, bertentangan dengan ijma kesepakatan para ulama. Kalau memang persoalan berguru dan bermurid itu disebut dengan adillah qat'iyah, maka secara tidak langsung si Rais Awam ini membatalkan madhab Syafi'i, madhabnya sendiri, dan madhab para ulama. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Tapi di dalam usul syariat, Imam Syafi'i membedai Imam Malik. Kalau itu dianggap qat'iyah, Imam Malik dianggap qat'iyah, maka Imam Syafi'i ini berdosa. Karena siapapun yang membedai atau menyelisihi yang qat'i, itu berdosa dengan dalil dari para imam-imam mazhab. Tidak boleh membedai itu. Dan di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan. Baik, yang paling jelas apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, imam panutan kita di dalam bermadhab. Beliau berkata, kullu ma aqamallahu bihil hujjatu fi kitabihi aw ala lisani nabiyhi mansuson bayyinan lam yahillal ikhtilafu fihi. Yang artinya setiap sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran secara jelas dan juga ditetapkan
ditetapkan nas-nasnya dalam hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yahilla, maka tidak halal menyelisihi hujjah tersebut. Liman alimahu, bagi orang-orang yang mengetahuinya. Beda kalau orang-orang tidak tahu. Misalnya wujubus sholah, wajibnya sholat 5 waktu, itu sudah nasun sahih qat'i, menunjukkan bahwa sholat 5 waktu itu wajib bagi kita. Puasa bulan Ramadan dan bayar zakat, menunaikan zakat itu berdasarkan nas-nas yang sharih dan disepakati oleh para ulama. Maka kita tidak boleh membedainya. Kita tidak halal untuk membedainya. Adapun sesuatu permasalahan dhanni atau ijtihadi, maka tidak apa-apa berbeda. Nah, sekarang kalau memang pengakuan para ulama terdahulu itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Sepuh ini, itu berdasarkan pengetahuannya bahwa itu adalah adillah qat'iyah, atau seperti yang disampaikan ilmu-ilmu yang pasti, yang jazim, yang mantap katanya ya. Apa dasar hadisnya? Apa dasar hujjahnya? Dari Al-Quran kah? Dari hadis kah? Dan disepakati para ulama kah? Tidak ada kan? Makanya oleh karena itu kami menyebutnya itu adalah husnudzon, karena beradab kepada para ulama-ulama sepuh kita, ulama-ulama terdahulu kita, dan tidak ada bukti yang pasti daripada ulama-ulama terdahulu kita yang mengisbat nasab kaum Ba'alawi. Tidak ada. Nah, oleh karena itu para pembela kaum Ba'alawi, baik yang sepuh, yang rois, sampai ke bawah, sampai yang muda, tidak mempunyai dalil. Ya, dia hanya menyeret kitab Sulam dan menyeret kitab Buya Al-Mustarsyidin dan menyeret kejadian-kejadian berguru dan bermurid. Itu saja. Dijadikan hujah untuk menjaga nasab Ba'alawi yang sampai sekarang tidak ada hujahnya, tidak ada dalilnya. Tidak ada kepastian ketersambungannya. Karena memang tidak ada hujah, tidak ada dalil. Jadi jangan menyeret kaidah, nanti akan terjerumus dalam kesalahan seperti yang dia lakukan. Begitu teman-teman. Nah, katanya dia ini sebuah kebenaran, tidak saya sampaikan pun, ya ini pasti akan menang lah, atau begitulah, dan tidak akan terputus. Kalau memang begitu, kenapa kalian para mukibin ini khawatir dan takut sehingga menyatakan kata-kata yang tidak elok keluar dari lisannya, mengkurang ajarkan para pengkritik nasab Ba'alawi. Itu kan keluar karena mereka khawatir kan, para muhibbin ini tidak mampu menjaga nasab junjungannya itu yang tidak berdasarkan dalil dan hujjah. Oleh karena itu, sempoyongan dan kelimpungan menarik kaidah-kaidah mantikiyah, kaidah-kaidah usuliyah, padahal dia sendiri tidak paham terhadap kalimat-kalimat yang dia bacakan dan yang dia sampaikan. Akhirnya kan salah dan berpotensi menyesatkan. Nah, kenapa saya bilang berpotensi menyesatkan? Karena dia mengeklaim bahwa ilmu para ulama secara keseluruhan itu adalah ilmu yang qat'i, sedangkan yang qat'i itu memang tidak boleh ditentang dan tidak boleh menyelisihi dalil-dalil qat'i, dan tidak boleh menyelisihinya. Oleh karena itu,
maka si kiai sepuh ini akan menyeret umat dengan manipulasi hujah dan manipulasi kaidah agar umat ini terjerumus dalam fanatik buta, taklid tanpa dasar dan dalil. Yang ini diharamkan oleh para ulama dan juga diharamkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita tahu siapa yang celaka seperti yang disampaikan oleh si Rois Awam ini dalam videonya, dan siapa yang selamat. Yang celaka ialah orang yang bertaklid buta dan berfanatik buta yang sudah diharamkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dan sudah disepakati oleh para ulama. Begitu teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga kita tidak terperdaya oleh dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak memahami dalil dan kaidah tersebut. Dan akhirnya ya menyiret orang-orang awam pada umumnya pada penyesatan massal. Baik, semoga bermanfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.